Siapkan hati kalian, karena yang ramai dibicarakan belakangan ini bukan sekadar soal performa panggung atau kualitas vokal. Publik kini menyoroti sebuah momen yang disebut-sebut terlihat jelas di ruang live. Nama Raffi Ahmad mendadak ikut terseret dalam pusaran dukungan gift De Sultan untuk Tasya. Netizen ramai mengaitkan kemunculan gift besar itu dengan Raffi, dan sejak saat itu narasi berubah. Tasya bukan hanya dianggap kuat karena bakat dan pesona, tapi juga karena ia disebut mulai dikelilingi para sultan yang siap all in. Dalam dunia kompetisi digital seperti ini, dukungan besar bukan cuma menambah angka, ia menambah momentum, menambah psikologis, menambah rasa percaya diri, sekaligus memperbesar sorotan. Dan ketika nama besar seperti Raffi muncul dalam pembicaraan, drama naik level. Karena publik langsung bertanya, apakah ini sekadar dukungan biasa, atau ada sinyal bahwa Tasya sedang dibangun dengan kekuatan dukungan yang jauh lebih besar dari yang orang kira. Dan yang bikin suasana makin panas, malam ini disebut jadi momen puncak, karena satu nama lain ikut jadi bahan pembicaraan, Fanny Pranz. Tapi itu baru awal, karena dukungan Tasya bukan hanya datang dari satu arah. Di era kompetisi dangdut yang sudah menyatu dengan dunia live digital, gift seperti De Sultan bukan lagi hal kecil. Gift ini sering dipandang sebagai simbol kekuatan komunitas. Semakin sering muncul, semakin besar rasa dominasi yang terbentuk. Banyak netizen menghitung-hitung nilai gift dengan asumsi koin dan estimasi rupiah, lalu menjadikannya bahan diskusi panas. Walau angka pastinya bisa berbeda, kesan yang tercipta jelas. Siapa yang dapat gift besar dianggap punya dukungan besar. Dan dukungan besar di kompetisi seperti ini bisa berubah menjadi tekanan sekaligus keunggulan, karena penonton cenderung ikut terbawa arus. Ketika melihat seseorang didukung besar-besaran, mereka merasa kontestan itu sedang naik, sedang dibangun, sedang dipersiapkan untuk menang. Disinilah Tasya disebut makin kuat, bukan karena satu faktor, melainkan karena dukungan yang datang dari berbagai arah. Dan ketika nama Raffi Ahmad disebut terlibat, efek psikologisnya makin besar, karena nama besar menciptakan validasi sosial. Tiba-tiba dukungan Tasya terasa seperti kekuatan kolektif yang sulit dibendung. Dan disinilah publik mulai menyebut satu kalimat yang terus berulang, Tasya dikelilingi Sultan. Ada satu fenomena yang selalu terjadi di dunia hiburan. Ketika seseorang mulai diasosiasikan dengan dukungan kuat dan tokoh-tokoh besar, publik otomatis memandangnya sebagai kandidat utama. Tasya kini masuk ke fase itu. Dalam komentar-komentar yang beredar, banyak yang menyebut Tasya dikelilingi Sultan. Artinya, bukan sekedar banyak fans, tapi ada tokoh tertentu yang disebut-sebut punya daya dukung besar, baik secara finansial maupun pengaruh. Narasi ini sendiri bisa menguntungkan Tasya karena menciptakan aura tak terbendung. Namun di sisi lain, narasi ini juga bisa memancing pro kontra karena publik sering sensitif pada isu fairness. Ketika dukungan terlihat terlalu besar, muncul suara yang bertanya, apa ini masih soal suara? Tapi sejauh ini, yang paling mencolok adalah bagaimana Tasya terus mendapat momentum. Setiap kali gift besar muncul, suasana makin tegang. Fans kubu lain merasa tertantang. Fans Tasya makin percaya diri. Dan dengan adanya rumor dukungan dari Raffi Ahmad, atmosfer makin memanas. Karena ini bukan lagi sekedar fanbase biasa, ini dukungan yang punya nama. Namun yang membuat malam ini disebut-sebut bakal gila adalah isu bahwa Fanny Pranz siap all in. Di tengah perbincangan soal Raffi Ahmad, muncul satu nama yang lebih sering disebut dalam konteks serius dan total, Fanny Pranz. Netizen dan komunitas tertentu ramai menyebut bahwa Fanny siap all in malam ini untuk Tasya. Ini menciptakan semacam countdown. Publik menunggu kapan hujan gift akan dimulai. Dalam dunia live streaming, sosok seperti Fanny sering dianggap sebagai penentu tempo. Sekali dia masuk dan mulai kirim gift, kubu lain biasanya terpancing ikut membalas. Dan jika benar Fanny berada di belakang Tasya dengan dukungan maksimal, maka malam ini bisa berubah menjadi panggung dua cerita. Kontestan bernyanyi di depan kamera, sementara pendukung beradu kekuatan di layar. Dan yang membuatnya menarik adalah kombinasi dukungan yang terlihat semakin lengkap. Ada fanbase besar, ada dukungan daerah, ada tokoh-tokoh gift, dan ada nama besar yang disebut ikut terseret seperti Raffi. Dan jangan lupa, ada satu faktor yang sering jadi pembeda besar dalam kompetisi, fanbase daerah yang solid.
Dalam dunia dangdut Indonesia, dukungan daerah sering menjadi energi terbesar. Fanbase dari sebuah daerah bisa bergerak seperti pasukan, kompak, konsisten, dan militan. Dalam kasus Tasya, fanbase Sidrap disebut sebagai salah satu kekuatan yang tidak pernah absen mendukung. Mereka aktif, mereka solid, dan mereka dikenal bisa mengangkat nama idola mereka lewat tren, komentar, dan dukungan kolektif yang terorganisir. Dukungan seperti ini bukan cuma tentang gift besar, tapi tentang konsistensi yang membangun citra. Ketika fanbase daerah kuat, kontestan biasanya lebih stabil secara mental karena merasa punya rumah. Dan publik sering melihat fanbase daerah sebagai indikator. Kalau daerah sudah all in, maka kontestan punya peluang besar. Maka ketika Sidrap terus terlihat mendukung Tasya, ditambah dukungan tokoh gift dan rumor nama besar, narasi Tasya makin kuat, makin sulit dipatahkan. Bahkan bagi penonton netral, kombinasi ini menciptakan kesan bahwa Tasya sedang berada di jalur momentum yang sangat menguntungkan. Tapi, di balik dukungan besar, selalu ada satu sisi yang jarang dibahas, resiko. Di permukaan, dukungan besar terlihat seperti berkah, tapi dalam praktiknya, dukungan besar bisa menjadi tekanan. Ketika gift besar sudah turun, ketika fanbase daerah sudah kompak, dan ketika tokoh-tokoh disebut all in, publik mulai menuntut satu hal, menang. Tasya bisa jadi harus memikul ekspektasi yang tidak kecil. Satu kesalahan vokal bisa dibesar-besarkan, satu performa yang dianggap kurang maksimal bisa memicu komentar pedas, bukan hanya dari haters, tapi kadang dari fans sendiri yang terlalu berharap. Ini realita keras dunia kompetisi digital. Dan ketika nama besar seperti Raffi Ahmad disebut ikut mendukung, tekanan semakin naik, karena publik akan menganggap setiap penampilan Tasya sebagai panggung pembuktian. Ia tidak boleh mengecewakan. Disinilah kita melihat sisi lain dari dikelilingi sultan, bukan hanya kuat, tapi juga harus selalu sempurna. Dan tidak semua kontestan siap menghadapi beban seperti itu. Lalu muncullah pro kontra yang mulai membesar. Apakah ini kompetisi bakat atau kompetisi dukungan? Seperti yang selalu terjadi, semakin besar dukungan yang terlihat, semakin besar pula pro kontra yang muncul. Ada kubu yang mengatakan, itu hak mereka mendukung, mau gift berapapun. Namun ada juga kubu yang mulai mempertanyakan fairness. Kalau gift terlalu dominan, apakah kontestan lain punya kesempatan yang sama? Komentar seperti ini tidak bisa dianggap sepele, karena bisa mempengaruhi opini publik. Jika pro kontra makin liar, maka narasi Tasya bisa berubah, dari disukai menjadi dipertanyakan. Dan inilah tantangan Tasya, bukan hanya bernyanyi bagus, tapi menjaga citra agar tetap dicintai, bukan sekedar didukung. Dalam kompetisi, citra adalah segalanya. Dan ketika ada rumor Raffi Ahmad ikut kirim gift, publik otomatis membangun narasi besar. Tasya sedang dibawa naik. Narasi ini bisa menguntungkan, tapi juga bisa mengundang kecemburuan sosial. Dan disinilah kita masuk ke bagian paling sensasional. Kenapa nama Raffi Ahmad bisa begitu berpengaruh? Nama Raffi Ahmad punya efek yang berbeda. Ketika seorang figur publik besar disebut ikut terlibat, penonton langsung menganggap ini bukan lagi event biasa. Dampaknya bisa berupa lonjakan penonton, lonjakan komentar, dan lonjakan viralitas. Banyak yang datang bukan untuk kontestan, tapi untuk melihat drama. Disinilah gift berubah jadi tontonan, dan dukungan berubah jadi konten. Jika benar Raffi ikut mengirim gift, maka itu bisa menjadi momen yang memvalidasi Tasya di mata publik luas. Namun tentu saja, karena ini isu yang ramai dibahas, kita perlu menempatkannya dengan hati-hati sebagai yang disebut-sebut terjadi dan yang dikaitkan netizen. Yang jelas, narasi ini membuat Tasya terlihat semakin kuat. Dan jika malam ini Fanny Prince benar-benar all in, ditambah fanbase Sidrap yang tak pernah absen, maka paket dukungan Tasya terasa nyaris lengkap. Tapi pertanyaan besarnya, siapa yang paling diuntungkan dari semua kehebohan ini? Saat perang gift dan dukungan digital semakin besar, ada banyak pihak yang diuntungkan. Kontestan mendapat momentum dan dukungan nyata. Fanbase mendapat kebanggaan dan identitas sosial. Platform mendapat engagement besar. Acara mendapat viralitas, bahkan penonton netral mendapat hiburan tambahan berupa drama. Tetapi ada juga pihak yang bisa merasa dirugikan, kontestan lain yang tidak punya dukungan sebesar itu. Itulah sebabnya fenomena ini selalu memicu debat.
Namun, satu hal yang pasti, Tasya kini berada di posisi yang sangat menguntungkan secara momentum, setidaknya dalam narasi publik yang sedang terbentuk. Ia bukan hanya kontestan, tapi juga simbol kekuatan komunitas. Dan ketika simbol sudah terbentuk, seringkali ia bergerak sendiri. Publik akan membesarkan, membicarakan, dan menunggu ledakan berikutnya. Dan ledakan berikutnya disebut-sebut akan terjadi malam ini. Jika semua rumor dan pembicaraan publik ini benar, maka malam ini bukan malam biasa bagi Tasya. Ini malam ujian, malam pembuktian, dan malam yang bisa mengubah arah kompetisi. Dengan fanbase Sidrap yang konsisten, dukungan tokoh GIF seperti Fanny Prans yang disebut siap all in, dan nama besar seperti Raffi Ahmad yang ramai dikaitkan sebagai pemberi GIF, Tasya terlihat berada di puncak momentum. Namun di dunia hiburan, momentum adalah sesuatu yang rapuh. Ia bisa mengangkat, tapi juga bisa memicu badai pro kontra. Maka semua mata kini tertuju pada satu hal, apakah Tasya mampu menjaga performa dan citra di tengah dukungan besar? Apakah ia akan keluar sebagai pemenang, atau justru menjadi pusat debat yang lebih besar? Karena setelah semua ini, yang dinilai bukan hanya suara, tapi juga bagaimana ia bertahan di tengah badai sorotan. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu dukungan Sultan ini bikin Tasya makin kuat atau justru bikin pro kontra makin panas?